Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Julia Jamil dengan NIM 42122111031, Mekatronika B Malam semester 3. Di sini saya akan menyelesaikan soal UAS Matematika Teknik. Soal pertama yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut dengan pemisah variabel. Di sini ada sebuah persamaan diferensial yaitu dy per dx sama dengan x pangkat 2 per 2y ditambah 3. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dy per dx sama dengan x kuadrat per 2y ditambah 3. Di sini kita mengalihkan silang, yaitu menjadi dy dikali 2y ditambah 3 sama dengan x kuadrat dx. Jika sudah seperti ini, maka kita integralkan kedua ruas tersebut menjadi integral 2y ditambah 3 dy sama dengan integral x kuadrat dx. Jika sudah, kita selesaikan integral ini menjadi integral dari 2y tambah 3 itu adalah y kuadrat ditambah 3y ditambah c. Ini kita beri inisial c1 sama dengan integral dari x kuadrat dx itu adalah 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Di sini kita beri inisial c2. Kemudian kita pindahkan menjadi y kuadrat ditambah 3y sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah c. Ini merupakan penyelesaian persamaan diferensial dengan metode pemisah variabel. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2 yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan substitusi y sama dengan fx. Jika y sama dengan fx, maka dy per dx-nya yaitu menjadi v ditambah x dv per dx. Ini adalah persamaan diferensialnya yaitu dy per dx sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat per 2xy. Karena kita mempunyai nilai dy per dx sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat per 2xy, maka di sini kita masukkan nilainya dy per dx-nya x kuadrat ditambah 2y kuadrat per 2xy sama dengan kita substitusikan nilai y sama dengan fx. Jadi kita ganti variabel yang ada di persamaan, variabel y yang ada di persamaan ini tuh menjadi fx, yaitu x kuadrat ditambah 2 y kuadrat itu menjadi vx kuadrat per 2x, y nya kita ganti jadi vx. Kemudian jika sudah, kita uraikan menjadi x kuadrat ditambah 2v kuadrat x kuadrat per 2vx kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita bagi masing-masing, yaitu dengan 1/x kuadrat untuk menghilangkan x kuadratnya. Jadi ini kita bagi. Kita kali dengan 1/x kuadrat. Ini juga kita kali dengan 1/x kuadrat, menjadi nilainya ini habis jadi 1 ditambah ini juga menjadi 2v kuadrat per x kuadrat coret x kuadrat menjadi 2v. Nah, jika sudah mendapatkan persamaan ini, maka nilai dy per dx itu sama dengan v ditambah x dv per dx. Jadi di sini kita buat v dy per dx sama dengan v ditambah x dv per dx sama dengan kita masukkan nilainya 1 ditambah 2v kuadrat per 2v. Di sini kita pindahkan v-nya ke ruas kanan menjadi x dv per dx sama dengan 1 ditambah 2v kuadrat per 2v dikurang v. Nah, jika sudah pindah ruas seperti ini, kita jabarkan nilai v ini tuh menjadi 1 ditambah 2v kuadrat per 2v dikurang v kuadrat per v. Samakan v kuadrat per v supaya variabel supaya nilai pembilang di sini tuh sama, jadi bisa dikerjakan. Namun ini tuh belum sama, yaitu ini 2, ini 1. Jadi kita samakan dulu pembilangnya dengan cara KPK dari 2 dan 1 itu adalah 2. Jadi kita letakkan di sini 2v, di sini juga 2v. Dari sini 2v ke 2v itu kali 1, 1 dikali 1 ditambah 2v kuadrat, dan 1 ke 2 itu sama dengan dikali 2, 2 dikali 2v kuadrat sama dengan 2v kuadrat. Nah, jika sudah, maka nilainya menjadi di sini kita tulis x dv per dx sama dengan 1 per 2v. Ini habis 2v kuadrat dikurang 2v kuadrat, habis tinggal 1 per 2v kuadrat. Kemudian 2v kita kali silang menjadi 2v dikali dv sama dengan 1 per x dx. Jika sudah, persamaan ini tuh kita integralkan. Jadi integral 2v dy sama dengan integral 1 per x dx menjadi 2 per 2 v kuadrat ditambah c sama dengan ln x ditambah c. Kita tarik ke sini ya. Maka di sini 2 per 2 nya udah habis menjadi 1. Terus sisa v kuadrat sama dengan l ln x tambah c. Jika y sama dengan fx, maka v ini sama dengan y per x. Jadi kita ganti v nya menjadi y per x kuadrat sama dengan ln x tambah c.
kita jabarin y per 2 per x pangkat 2 sama dengan ln x tambah c. Ini adalah persamaannya. Selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut menggunakan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli itu mempunyai bentuk dy per dx ditambah pj sama dengan qy pangkat n. Di sini kita mempunyai persamaan dy per dx ditambah xy sama dengan xy kuadrat. Dari bentuk ini dapat kita ketahui bahwa pada persamaan kita punya itu nilai p sama dengan x atau 1x, nilai q adalah x atau 1x, dan nilai n adalah 2. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah membagi kedua sisi pada persamaan kita punya ini dengan y pangkat n, atau pada persamaan kita y pangkat 2 menjadi y pangkat minus 2 dikali dy per dx ditambah xy dibagi y kuadrat sama dengan xy minus 1, xy kuadrat dibagi y kuadrat sama dengan x. Jika sudah, kita ke langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan z sama dengan y pangkat 1 dikurang n. Dengan persamaan kita ini, kita maukah mempunyai z sama dengan y pangkat negatif 1. Maka dz per dx sama dengan dz per dy dikali dy per dx. Kemudian dz per dx sama dengan dz per dy nya di sini maka menjadi negatif y pangkat negatif 2 dikali dy per dx. Kemudian kita ubah bentuknya menjadi dy per dx sama dengan negatif y pangkat negatif 2 dz per dx. Kita tukar langsung. Kemudian kita mensubstitusikannya dari persamaan ini, persamaan di atas ini kita substitusikan. Kita tulis dulu persamaannya. Y pangkat min 2 dy per dx ditambah x y min 1 sama dengan x. Kita substitusikan y min 1 ini menjadi z, kita ganti, maka menjadi y min 2 dy per dx ditambah x y pangkat min 1 itu z sama dengan x. Kemudian kita di sini udah mempunyai persamaan dy per dx sama dengan minus y pangkat negatif 2 dz per dx. Jadi kita masukkan y pangkat 2 dy per dx nya kita masukkan negatif y pangkat 2 dz per dx begini ya, ditambah xz sama dengan x. Ini coret menjadi 1. Jadi kita punya persamaan dz per dx ditambah xz, sini ada negatif xz sama dengan x. Ini kita bagi dengan negatif 1 agar pada dz per dx menjadi positif, kali negatif 1 menjadi dz per dx dikurang xz sama dengan negatif x. Nah, jika kita sudah mempunyai bentuk persamaan seperti ini, kita bisa menyelesaikannya ke bentuk faktor integrasi dengan faktor integrasi di mana fi sama dengan e integral p dx dengan e integral p nya di sini adalah negatif x dx sama dengan e pangkat integral dari negatif x itu adalah negatif 1/2 x kuadrat tambah c. Maka nilai fi nya sama dengan negatif 1/2 x kuadrat ditambah c. Selanjutnya kita ke persamaan ke penyelesaian faktor integrasi yang selanjutnya, yaitu dengan y dikali z dikali fi sama dengan integral q dikali fi dx. Z nya di sini kita tulis, fi nya kita masukkan yang sudah kita dapatkan, negatif 1/2 x kuadrat sama dengan integral dari negatif x dikali fi nya negatif 1/2 x kuadrat dx. Kemudian kita kerjakan ya persamaannya menjadi negatif 1/2 z x kuadrat sama dengan integral dari negatif x ini ada negatif x dikali 1/2 x kuadrat itu adalah 1/2 x pangkat 3 dx ya. Selanjutnya 1/2 zx kuadrat sama dengan integralnya adalah 1/2 dibagi 4 x pangkat 4 dx. Kemudian negatif 1/2 zx kuadrat 1/2 dibagi 4 itu sama dengan 4/2 x pangkat 4 tambah c, x pangkat 4 ditambah c. Dari persamaan ini kita bagi dengan negatif 1/2 x pangkat 2 untuk menghilangkan ini menjadi coret ini 1/2. Jadi tinggal z sama dengan 4/2 dibagi negatif 1/2 itu sama dengan negatif 4 x pangkat 3 dikurang 2c kuadrat.
Ini adalah nilai z-nya. Kemudian kita tarik garis ke sini, kita ini di sini. Jika nilai z sama dengan y pangkat min 1 dan kita juga menemukan persamaan z yaitu negatif 4x pangkat 3 dikurang 2c x kuadrat, maka y pangkat negatif 1 sama dengan negatif 4x pangkat 3 dikurang 2c kuadrat sama dengan y pangkat min 1, 1 per y sama dengan negatif 4x pangkat 3 dikurang 2c kuadrat. Ini adalah hasil penyelesaian menggunakan persamaan berikut. Selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu sebuah tangki mula-mula berisi 2000 liter air yang mengandung 10 kg garam. Kemudian tangki tersebut diisi dengan air yang memiliki kandungan garam 10 gram per liter dengan debit 5 liter per menit. Lubang tangki dibuat agar dapat keluar dengan debit 5 liter per menit sehingga volume air dalam tangki tetap. Asumsikan bahwa garam tersebut terlarut dengan sempurna dalam air. Jika Y merupakan massa garam yang berada dalam tangki, maka ekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial dan selesaikan persamaan diferensial tersebut. Pertama, dapat kita ketahui dari soal yaitu tangki mula-mula 2000 liter dengan kandungan garam 10 kg. Yang kedua, diisi dengan air dengan campuran garam yaitu 10 gram per liter atau 0,01 kg per liter. Debit yang masuk yaitu 5 liter per menit dan debit keluar 5 liter per menit. Maka di sini jika X sama dengan waktu dalam satuan menit dan Y sama dengan berat garam dalam tangki, dengan satuan kilogram, dy per dx sama dengan rate perubahan y, yaitu perubahan berat garam dalam tangki kg per menit. Rate perubahan garam itu sama dengan rate perubahan garam dalam tangki. Rate perubahan garam dalam tangki sama dengan rate garam masuk dikurang rate garam keluar. Oke. Kita bisa mencari rate garam masuknya dengan cara di sini diketahui diisi dengan air garam, yaitu garam yang masuk yaitu 10 gram per liter atau 0,01 kg per liter. Maka bisa kita tulis di sini 0,01 kg per liter dikali dengan debitnya yaitu 5 liter per menit sama dengan ini hapus jadi 0,05 kg per menit. Kemudian rate garam keluar sama dengan yaitu rate garam yang ada di dalam tangki bernilai Y per 2000 liter, ya kan, kg per liter dikali dengan debit keluarnya juga 5 liter per menit. Ini coret sama dengan ini 1 ini 4 Y per 400 kg per menit. Ini adalah keluar. Kemudian maka dy per dx atau maka dy per dx atau nilai perubahan y itu sama dengan rate masuk dikurang rate keluar, jadi 0,05 dikurang ya guys, dikurang y per 400. Ini kita ubah menjadi ini 1 per 400 y sama aja ya. Kemudian kita ubah dy per dx, kita pindah min 1 per 400 y nya kesini, jadi tambah 1 per 400 y sama dengan 0,05. Nah bentuknya ini udah sama atau bisa dikerjakan dengan menggunakan faktor integrasi. Faktor integrasi kan fi sama dengan dy per dx ditambah py sama dengan q. Malah di tag video. Nah, ini adalah bentuk dari faktor integrasi yaitu dy per dx ditambah py sama dengan q. Jadi bisa kita ketahui nilai p-nya itu dari bentuk yang dari persamaan yang kita punya, kita bisa mengetahui bahwa nilai p sama dengan 1 per 400, nilai q sama dengan 0,05 dan fi sama dengan pangkat integral dari p dx ya. Nilai p-nya itu adalah 1 per 400 dx, maka sama dengan pangkat 1 per 400 x. Jika sudah, kita masuk ke
persamaan Y dikali FI sama dengan integral Q dikali FI dx. Y-nya terus di sini FI-nya kita udah ketahui yaitu E pangkat 1/400 X sama dengan integral Q-nya tuh 0,05 dikali FI-nya E pangkat 1/400 X dx. Kemudian Y 1/400 X sama dengan integral dari 0,05 dikali E pangkat 1/400 X yaitu 0,05 per 1/400 dikali E pangkat 1/400 X ditambah C. Nah ini itu dibagi dengan 1/400 ya guys. Nah jika Y 1/400 X sama dengan 20 0,05 dibagi 1/420 dikali E 1/400 X ditambah C. Nah jika Y sama dengan Y mula-mula itu Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0 mula-mula ya itu adalah 10, maka 10 sama dengan 20 ditambah C. C sama dengan negatif 10. Kita udah dapat nilai C nya, kemudian kita masukkan ke persamaan sebelumnya. Y E pangkat 1/400 X sama dengan 20 E pangkat 1/400 X ditambah nilai C nya negatif 10 ditambah nah kemudian masing-masingnya ini kita bagi dengan E pangkat bagi dengan E pangkat 1/400 X. Jadi yang di sini tuh hilang ya, jadi tinggal Y ini hilang, ini pun hilang, jadi Y sama dengan 20 dikurang 10 per E 1/400 X. Kemudian Y sama dengan 20 dikurang 10 E pangkat negatif 1/400 X. Ini adalah persamaan Y nya 400 loh. Baiklah, selanjutnya adalah untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini yaitu sebuah benda dengan massa 0,5 kg mula-mula digantungkan pada sebuah pegas dalam kondisi setimbang. Benda tersebut kemudian ditarik ke bawah sejauh 0,5 meter dengan kecepatan 8 meter per second. Konstanta pegas yaitu 80 Newton per menit. Asumsikan tidak ada redaman dan tidak ada gaya gesekan dari luar. Jika Y merupakan posisi benda tersebut secara vertikal, maka ekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial dan selesaikan persamaan diferensial tersebut. Untuk mengetahui persamaan diferensial tersebut, yang pertama kali yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengetahui bahwa resultan gaya itu rumusnya sama dengan F sama dengan M dikali A. Nah untuk resultan gaya di sini ada beberapa gaya, yaitu ada gaya gravitasi, gaya pegas, gaya redam, dan gaya eksternal. Yang bisa kita tulis ada Fg ditambah Fs ditambah Fd ditambah Fe sama dengan M dikali d kuadrat Y per dt kuadrat. Nah d kuadrat Y per dt kuadrat itu merupakan turunan dari A. Kemudian Fg kita bisa masukkan M dikali G sama dengan M dikali G dikurang Fs itu kan negatif K Y ditambah delta L. Kemudian Fd itu negatif D dikurang juga negatif D dy per dt ditambah gaya eksternal yaitu F dikali T sama dengan M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat. Nah jika sudah mendapatkan bentuk persamaan seperti ini, kita bisa ubah menjadi Mg agar positif semua ya. M dikali G ditambah K kali G ditambah delta L kemudian ditambah D dy per dt sama dengan F dikali T. Jadi kita bisa masukkan, kemudian kita uraikan lagi M kali G nya itu turunannya D kuadrat Y per dt ditambah KY ditambah D dy per dt sama dengan Ft. Nah diketahui dari soal M nya itu adalah 0,5 D kuadrat Y dt kuadrat ditambah KY nya itu adalah 20 Y ditambah dy per dt nya adalah 0, nilai gaya redamnya adalah 0 dan gaya eksternalnya juga 0. Kemudian ini kita kali 2 untuk menghilangkan konstanta dari dy per dt menjadi d kuadrat Y dt kuadrat ditambah 40 Y sama dengan 0. Nah jika kita mempunyai bentuk persamaan seperti ini, kita bisa d kuadrat Y per dt kuadrat ditambah akar dari 40 yaitu 6,324 kuadrat Y sama dengan 0.
D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah n kuadrat Y sama dengan 0. Maka kita bisa mempunyai persamaan Y sama dengan A cos nx ditambah B sin nx. Kemudian Y sama dengan A cos n-nya di sini adalah 6,324 ya, berdasarkan bentuk ini. 6,324 T ditambah B sin n-nya sama 6,324 T. Kemudian ketahui juga pada Y sama dengan 0 nilainya adalah negatif 1, dan pada DY per DT sama dengan 0 sama dengan negatif 8. Dari persamaan ini, maka nilai DY per DT nya itu sama dengan negatif 8 A sin 6,324 T ditambah 8 sin 6,324 T. Nilai DY per DT nya yaitu sama dengan negatif 8 sama dengan negatif 8 sin 0 pada T sama dengan 0. Sini, maka negatif 8 A sin 0 ditambah 8 sin 0 sama dengan negatif 8 sama dengan sin 0 itu adalah 0, dan sama deh, ini cos series, ini cos, ini juga cos. Sin 0 ditambah 8 cos 0 1, berarti 8b di sini, 8b. Maka negatif 8 sama dengan 8b, b sama dengan 8 bagi negatif 8b sama dengan negatif 1. Kemudian kembali ke persamaan di atas, kembali ke persamaan ini, pada Y sama dengan A cos 6,324 T ditambah B, apa yang betul? B sin 6,324 T pada T sama dengan 0, maka nilai Y nya adalah 0,1 sama dengan A cos 0 ditambah negatif 1 sin 0. 0,1 cos 0 itu adalah 1, sin 0 adalah 0, maka A ditambah 0, A sama dengan 0,1. Kemudian kita masukkan Y sama dengan A nya 0,1 cos 6,324 T ditambah negatif 1 nilai B nya sin 6,324 T. Ini merupakan persamaan dari soal